Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasih Tuhan. Saya percaya kabar Bapak Ibu semuanya dalam kondisi baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Saat malam hari ini mari kita kembali bersatu, bersekutu, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita dan kita tetap hidup dalam hadirat-Nya. Mari kita akan menyembah Dia, memuji Dia bersatu di dalam roh. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah
menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji Allah yang baik. Ku mau sembah Bapa yang perkasa. Keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Yesus, ku sembah, ku sembah. Sekarang basya katakanlah lama, sekarang lama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Yesus. Syakarala patakarala pasyakara papa papa pala pasyakarala bayarala masyakarala bayarala la 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 la. Takarala pasyakarala pasyakatakarala pasyakatakarala papa 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 papa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Bila segenap hatiku tertuju padamu, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Oh, Kau ku sembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak tuh terima pujian kami. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Yes Lord Jesus. Jarala pasyakara papa 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 papa. Yarala papa 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 papa. Shakara la 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 la, shakara pa 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 la takara la pa yara la, shakara la 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 la, shakara la 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 la, shakara la ma shakara takara la pa yara la, shakara pa 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 pa, shakara la ma shakara la ma takara la pa la ma shakara la pa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Here I
my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. There is no one else but you, Lord. You are the only one to me. Sungguh tiada yang lain, Tuhan, yang kami sembah, yang kami panggil Bapa. Hanya Engkau, Yesus. Kau satu-satunya Allah yang hidup. Kau satu-satunya Tuhan yang memperhatikan hidup kami, langkah kami hari lepas hari. Bahkan tidak pernah Kau biarkan kami pergi keluar dari rumah kami tanpa penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kami. Terima kasih untuk kesehatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk selalu berlaku setia kepada kami. Dan Tuhan, dari banyak agenda yang bisa kami lakukan hari ini, kami pun mau berkumpul datang bersama Tuhan. Kami mau kasih tahu Tuhan bahwa kami pun ingin berlaku setia kepada Tuhan. Biar melalui mesbah doa Tuhan malam hari ini kami bisa membawa keluarga kami, rekan kami Tuhan, bahkan diri kami menjadi lebih baik daripada diri kami yang sebelumnya. Kami mau mengenal Tuhan kami lebih daripada yang sebelumnya. Kami mau tahu jalan-jalannya Tuhan, kebenaran firman Tuhan lebih daripada yang sebelumnya. Karena kami tahu firman-Mu yang akan memerdekakan kami, firman-Mu yang akan menolong kami, firman-Mu yang membuat kami mempunyai benteng yang kuat, pijakan yang jelas pada waktu kami melangkah. Kebenaran firman Tuhan akan menjaga kami, akan membentengi kami dari setiap kebohongan Tuhan yang ada di luar sana. Berikan kami keberanian Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun kami seorang diri, meskipun tidak banyak bersama kami, selama kami tahu tangan Tuhan ada bersama dengan kami. Biar dunia melihat bagaimana orang yang disertai Tuhan berjalan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan urapi hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan malam hari ini. Tuhan bajak hati setiap kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Supaya pada waktu benih kebenaran firman ini mendarat di hati kami, benih ini bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Ini waktunya Tuhan bicara dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Wow, shalom saudara. Shalom. Senang sekali ya kita bisa berkumpul bersama lagi malam hari ini melalui program Mesbah Doa. Yang saya percaya bisa menjadi alatnya Tuhan untuk bicara kepada setiap saudara semua. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar saudara, supaya kita bisa menjadi orang yang biasa aja, yang standar aja, enggak usah jadi orang yang aneh. Boleh temenin saya Bang, takut sendirian. Bagaimana menjadi orang yang biasa aja, enggak usah aneh, enggak usah nyentrik, tapi punya gaya hidup dan standar hidup yang berbeda. Kita jadi orang yang normal aja, tapi gaya bicara kita berbeda, gaya hidup kita berbeda. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi kita jadi orang BSD sama-sama, tapi kita harus punya pegangan yang berbeda dengan orang-orang lain. Nah, kita mau belajar sama-sama dari Matius 21. Kak Hadi boleh bantu saya baca Matius 21 ayat 18 dan 19. Matius 21 ayat 18 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya.
dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, jadi biasanya dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa mulut kita punya kuasa. Dan itu tentu tidak salah karena kita mengambil dari perspektif Yesus yang pada waktu dia berkata semuanya terjadi. Nah, hari ini kita mau belajar dari perspektif yang lain, yakni dari perspektif si pohon ara. Apa yang terjadi dengan pohon ara? Pohon ara itu bukan hanya kering, dia bukan hanya mati saudara. Tapi pohon ara ini mati secara prematur. Mati sebelum waktunya. Harusnya dia masih punya kesempatan untuk berbuah. Dia punya kesempatan untuk berdaun lebih lebat. Tapi karena satu insiden atau satu kejadian di mana Yesus mau makan melalui dia tetapi dia tidak menghasilkan buah. Sehingga dia harus mati sebelum waktunya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana caranya melalui pohon ara kita belajar. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya kita tidak perlu mati secara prematur baik secara jasmani maupun secara rohani saudara. Nah, apa sih yang menyebab pohon ara itu mati? Kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya ya karena waktu terbatas. Jadi sebelumnya Yesus habis membalikan meja penjual di bait Allah. Yesus dikatakan dia pergi ke luar kota. Tapi karena zaman dulu semua itu pakai kaki jalannya. Jadi ya tidak terlalu jauh gitu ya saudara ya. Jadi Yesus setelah dia penat. Dia pergi ke luar kota. Lalu pada waktu dia kembali dia lapar. Dia mau makan tapi gak ada buahnya dari sebuah pohon. Sebenarnya sama dengan kita saudara. Kita juga pernah kerja penat dari Senin sampai Jumat begitu ya. Lalu kita mau short escape. Karena firman Tuhan katakan Yesus itu pada pagi hari sudah kembali dari kota. Kembali ke kota. Artinya memang cuma semalam gitu ya. Nah, sama seperti kita mungkin seminggu sudah kerja deadline yang tidak pernah ada habisnya membuat kita berambil keputusan saya mau short escape Mungkin saudara ada yang ke Puncak, mungkin ada yang ke Bandung. Cuman untuk pergi menginap semalam lalu kita pulang lagi begitu ya. Karena harus siap untuk melayani Tuhan hari Minggu, acara keluarga. Nah pada waktu kita berjalan udah liburan mau pulang kita lapar saudara. Waktu kita lapar let's say kita mampir ke sebuah restoran. Ya yang paling gampang semua kita tahu misalnya restoran fast food ya misalnya McD misalnya gitu. McD-nya buka misalnya saudara ya. Nah pada waktu kita masuk ke sana kita mau makan, kita bilang begini Mbak mau pesen dong nasi dan ayam. Lalu mbaknya bilang begini mohon maaf Pak, mohon maaf Bu ayam kita sedang habis. Oh habis ayamnya, ya udah saya mau burger aja deh. Pak kebetulan burger kita juga habis. Ya udah karena saya lapar kentang aja deh kamu keluarin. Pak kentang kita pun sedang habis. Jadi tidak ada yang mereka jual. Kalau saudara dan saya ada di posisi itu, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Pasti kita apa? Kesal. Kita mungkin bertanya, kalau memang gak ada yang dijual, ngapain? Buka, betul sekali. Kalau gak ada yang dijual, ya lu tutup aja. Buka waktu sudah siap. Nah, pohon ara saudara, itu berbeda dengan pohon mangga atau pohon yang ada di Indonesia pada umumnya. Kalau pohon Indonesia pada umumnya itu memang dia berdaun dulu baru berbuah. Jadi waktu kita di Indonesia lihat pohon berdaun memang belum tentu berbuah. Tapi tidak demikian dengan pohon ara. Pohon ara ini begitu unik sehingga dia ini pada waktu dia berdaun itu sama dengan atau berbarengan dengan dia berbuah. Jadi kalau saudara lihat pohon ara ada daunnya pasti ada buahnya seharusnya. Jadi pada waktu Yesus berkata tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Artinya pohon ini seharusnya sudah berbuah tetapi dia gagal berbuah. Saudara bisa nangkap maksud saya? Jadi kenapa pohon ara ini harus mati secara prematur? Karena Yesus sebagai pencipta tahu sebenarnya pohon ara ini bisa berbuah namun dia gagal. Sehingga tidak ada alasan bagi Yesus atas pohon itu tetap hidup. Hubungannya dengan kita apa saudara sebagai manusia ciptaan Tuhan? Kalau pohon ara aja diciptakan dengan sebuah tujuan, apalagi saudara dan saya. Coba saudara ketik, apalagi kamu. Tunjuk ya siapa yang sedang bersama dengan saudara. Kalau pohon ara aja diciptakan dengan tujuan, apalagi saudara dan saya. Kita pun tentu diciptakan dengan sebuah
tujuan. Dan tujuan kita bukan hanya untuk memenuhi gereja. Pak, bukannya udah ke gereja udah bagus Pak, puji Tuhan. Kita udah setia ke gereja, ya setiap minggu mungkin menghadiri ibadah-ibadah setengah minggu, menara doa, rumah doa dan sebagainya. Itu sudah bagus saudara. Tapi ada yang jauh lebih besar harapan Tuhan atas saudara dan saya, yakni bukan hanya sebagai orang-orang yang memenuhi gereja, tetapi untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Nah, kita mau sama-sama belajar. Apa sih yang bisa kita pelajari sekarang ya? Dari pohon ara supaya kita tidak perlu mati secara prematur atau mati sebelum waktunya, baik secara jasmani maupun rohani. Karena saya mau kalau Tuhan lagi main jalan-jalan ke BSD dan dia melihat saudara dan saya mau kita semua memastikan bahwa pada waktu Yesus datang, Yesus berkata, wah manis sekali buahmu. Dia menghampiri saudara dan saya, kita sedang dalam posisi yang berbuah. Amin saudara. Nah, yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari pohon ara? Yang pertama adalah di dekat jalan Tuhan melihat pohon ara. Di dekat jalan artinya ini bicara mengenai apa saudara? Lokasi. Jadi saudara dan saya kita ada di Indonesia saat ini, itu semua adalah rencana Tuhan. Saudara ada di Banten, saudara ada di Tangerang Selatan, saudara ada di BSD, atau saudara ada di perusahaan tertentu, saudara ada di sekolah tertentu, di kampus tertentu, itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi saya bisa katakan 95% di mana orang itu dilahirkan, di sanalah sebenarnya Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk kemuliaannya, untuk kerajaannya. Kenapa saya katakan 95%? Karena memang ada orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk menjadi misionaris. Dia memang lahir di satu tempat tertentu dan Tuhan mau mengutus dia ke tempat tertentu. So selama saudara bukanlah misionaris, kalau kita lahir di satu negara, maka kita biasanya dipakai Tuhan untuk negara tersebut. Karena Pak Gembala pernah mengajarkan destination diambil dari kata destiny plus nation. So destiny kita biasanya link atau bersinggungan dengan nation di mana Tuhan menempatkan kita. Dan orang yang belum mengerti ini, dia selalu mengumpat atau tidak terima kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan lahirkan aku di Indonesia? Eropa lebih baik, lebih dingin, ada saljunya. Tuhan, kenapa taruh saya di keluarga yang seperti ini? Kenapa enggak di keluarga yang lebih mapan? Kenapa Tuhan taruh saya di perusahaan ini? Orang yang tidak mengerti rencana Tuhan, dia biasanya akan mengeluh pada waktu dia berkata kepada Tuhan. Padahal di setiap season kehidupan kita, Tuhan itu selalu mau mendidik saudara dan saya. Untuk apa? Menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi kita perlu menghargai setiap season yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. By the way saudara, Daud bisa dikasih izin sama Tuhan mengalahkan Goliat. Karena sebelum itu Daud pun mengizinkan Tuhan melatih dia di tempat yang tidak enak. Di tempat yang tidak keren, tidak ada yang lihat, tidak ada CCTV, tidak dilihat orang, tetapi dia setia. Jadi kalau orang mengerti, oke, Tuhan taruh saya di sini karena sebuah tujuan. Maka pertanyaan kita mungkin nggak mengerti semua rencana Tuhan sebagai manusia. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, pertanyaan kita akan berubah menjadi, apa sih tujuan Tuhan taruh saya di sini? Aku nih mau loh ikutin kemauannya Tuhan, tapi apa? Tolong kasih tahu saya Tuhan. Kalau saya sudah lahir di Indonesia, apa yang Tuhan mau aku kerjakan di Indonesia? Kalau Tuhan sudah taruh aku di Tangerang Selatan, apa yang Tuhan mau aku lakukan di sini? Di perusahaan ini, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Sama-sama bertanya tapi berbeda kualitas saudara. Jadi yang pertama kita bisa belajar dari lokasi. Dekat jalan, ia melihat pohon ara. Karena pohon ara bisa ditanam di mana aja. Tuhan bisa tanam pohon ara di mana aja. Tapi kenapa Tuhan taruh dia di pinggir jalan? Saudara, kalau kita bicara di pinggir jalan tuh posisinya gak enak. Panas kepanasan, hujan kehujanan, debu, apalagi. Ya tempat yang gak enak. Mungkin kalau si pohon ara punya kaki, dia akan pindah. Kemana? Naik ke atas gunung mungkin, ke mulut goa. Mungkin ya, sinar matahari dapat, hujan gak kehujanan, anginnya oke. Tapi esensinya saudara,
Kalau pohon ara tidak di pinggir jalan, maka pada waktu Yesus lewat, dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Bukankah esensi kita sebagai orang percaya adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? That's why pastikan di mana Tuhan taruh kita, kita ada di situ. Kita mengerjakan perintah Tuhan di situ supaya pada waktu Yesus datang menghampiri saudara dan saya, dia menjumpai kita, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Yesus berkata, well done, buah yang kamu hasilkan manis rasanya. Oke, sekali lagi itu poin yang pertama, bicara mengenai lokasi. Kalaupun kita harus pindah, kalaupun kita harus pergi, pastikan kita pindah karena perintah Tuhan. Bukan karena kita mendiskualifikasi. Karena pada waktu kita pergi dari destiny, itu sama dengan kita mendiskualifikasi diri kita dari panggilan Tuhan. Saul juga dulu orang yang diurapi Tuhan sebelum Daud. Daud itu second man. Daud itu Robinnya Batman. Daud itu bukan pilihan pertamanya Tuhan. Saul adalah orang pertama pilihan Tuhan untuk memimpin Israel. Tuhan bilang itu Saul sampai seluruh keturunannya akan memimpin Israel. Tapi kenapa ujung-ujungnya Saul mengejar Daud, mau membunuh Daud, bahkan akhirnya dia bunuh diri dan Daud yang naik? Bukan karena Tuhan gak suka dengan Saul, tapi karena Saul mendiskualifikasi dirinya atas perintah Tuhan pada waktu diminta Samuel untuk menunggu Samuel sebelum perang. Dan dia membakar korban bakaran sendiri. Lokasi itu penting saudara, pastikan di mana kita berada sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar di dekat jalan Tuhan melihat pohon ara. Ini kok sama dengan poin nomor 1 Pak? Ya sama, tetapi kali ini kita mau bicara mengenai waktunya. Maksudnya gimana Pak? Dekat jalan dia melihat pohon ara, tapi Yesus gak melihat apa-apa. Artinya apa? Yesus itu waktu datangin pohon ara, dia gak sembarangan timingnya saudara. Waktu Yesus meminta buah, Yesus tahu sebenarnya kamu sudah bisa berbuah. Yesus tidak mungkin nagih buah dari pohon ara yang baru ditanam 1 hari. Yesus tahu kapan waktu yang tepat untuk mengunjungi saudara dan saya untuk menagih buah dari setiap potensi, setiap penyertaan, perlindungan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk mendatangi saudara dan saya untuk melihat buah yang kita hasilkan untuk Tuhan. So, kalau kita bicara mengenai potensi kita, panggilan kita, saudara jangan pernah berkata, saya ini terlalu tua ngomongin panggilan, ngomongin destiny. Saya ini terlalu muda, saya ini belum ngerti apa-apa. Dengarkan baik, waktu yang paling tepat untuk kita belajar mengenai panggilan adalah saat ini. Berapapun usia saudara, mungkin sudah putih rambutmu, selama kita masih bernafas, Tuhan masih punya pekerjaan yang diharapkan untuk bisa kita kerjakan saudara. Tidak ada istilah terlalu tua, tidak ada istilah terlalu muda. Memang Tuhan tahu. Mungkin ada yang Tuhan datangi di usia yang sudah senja. Mungkin ada yang dari muda Tuhan sudah datangi untuk mulai melihat pertumbuhan buah atau benih yang Tuhan titipkan kepada mereka, kepada kita. So, tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat. Kalau kita ada saat ini masih hidup, artinya Tuhan mau kita menyelesaikan sesuatu di masa ini, di tahun 2023. So, saudara perlu mencari tahu kira-kira apa ya, potensi apa yang saya punya yang bisa saya hasilkan buah untuk Yesus kelak. Kalau kita bicara mengenai Indonesia, kita nggak lagi perlu bicara mengenai kemerdekaan. Kenapa? Tahun 45 sudah ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memerdekakan Indonesia. Kalau gitu apa dong Pak? Di tahun 2023 apa yang bisa kita kerjakan? Indonesia belum semua merdeka saudara. Kita masih belum merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kenajisan. Kita banyak hal yang belum merdeka. Saudara mungkin itu adalah hal yang Tuhan mau kita kerjakan di tahun ini 2023. Dengan setiap kemampuan kita, dengan setiap potensi yang kita punya, yang jelas kita harus lakukan sesuatu dengan potensi kita. Kita harus bertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Karena Tuhan bilang kepada hamba yang dengan 1 talenta yang hanya dikubur, Tuhan bilang, hai kamu hamba yang jahat. Saudara, Miles Monroe pernah berkata, tempat yang paling berharga, yang isinya paling mahal di dunia adalah
kuburan. Waktu saya dengar khotbah dia, kenapa dia bilang kuburan tempat yang paling mewah? Karena banyak di kuburan itu banyak potensi yang tidak keluar. Waktu saya dengar lagi ternyata kalau semua orang yang mati ini melakukan panggilan mereka, mungkin ada hotel bintang 5 yang bagus, mungkin ada restoran yang enak, mungkin ada sekolah yang terbaik. Tapi tidak terjadi karena mereka mengubur dirinya bersama dengan talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka. So saya mau katakan kepada saudara semua, kepada kita semua yang dengar malam hari ini, pastikan pada waktu kita selesai, kita boleh dikubur, tapi potensi kita sudah berbuah dan menghasilkan sesuatu yang baik bagi keluarga kita, bagi kota di mana kita berada, bagi bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau kita bicara mengenai waktu, tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat. Kita semua selama masih hidup, kita harus bertanya kepada Tuhan, dengan potensi yang aku punya, apa yang bisa aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang ketiga, dengan cepat ya saya sampaikan, dikatakan banyak daun tapi tidak ada buah. Atau tadi ayatnya tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Ini bicara mengenai apa saudara? Ini bicara mengenai orang yang terkesan rohani. Jadi kalau ngomong di gereja tuh, haleluya. Pak udah makan belum Pak? Haleluya. Pak kabarnya gimana Pak? Puji Tuhan. Pak abis ini mau kemana? Yesus baik. Ya gimana ya, kudus sekali terlihatnya, tapi gak nyambung kalau ditanya begitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang terkesan rohani tetapi di rumah kita menjadi batu sandungan. Kita di gereja melayani Tuhan tetapi kita di kantor menjadi orang yang tidak merepresentasikan Tuhan. Kita perlu bukan hanya berdaun tapi bisa berbuah. Yang setuju katakan amin. Nah, waktu kita bicara mengenai buah itu kalau di Alkitab ada banyak jenisnya saudara. Ada buah roh, ada buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Itu semua tidak salah, tapi saya mau nambahin yakni buah beneran saudara. Saya mau kita bicara mengenai buah yang ada, buah melon, buah mangga, buah durian begitu ya pada malam hari ini. Nah kalau kita bicara mengenai buah pada suatu pohon itu bukan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh yang nanam. Maksudnya gini, kalau misalkan saya mau menanam, saya beli biji mangga, saya beli benih mangga. So pada waktu saya tanam dia, saya kasih pupuk, saya sirami, saya pastikan dia bertemu dengan baik. Maka hasilnya apa nanti saudara? Mangga. Padahal saya maunya durian karena saya yang nanam, saya yang nyiram, saya yang doain. Saya bilang dalam nama Yesus kamu jangan jadi mangga ya, saya maunya durian. Nah kira-kira kalau saya udah tambahin doa saudara, nanti mangga itu, biji mangga itu akan berbuah apa? Saudara diwakilkan oleh Kak Hadi itu suaranya. Mangga katanya. Gak percaya sama saya bilang dalam nama Yesus jadi durian? Enggak. Oke saya tambahin dengan puasa Ester 3 hari loh. Saya gak makan hanya demi bernubuat. Hai kamu mangga jadilah kamu durian karena saya suka durian. Saya kelilingin 6 kali. Jangan 7 kali ntar robo dia. 6 kali saya katakan dalam nama Yesus kamu jadilah durian. Dan pada akhirnya pohon mangga itu berbuah mangga. Mangga. Tidak percaya ini sepertinya ya. Tapi sayangnya ya demikian. Hasilnya pasti apa? Mangga. Karena pohon itu buahnya apa tergantung dari benihnya. Tergantung dari ya bijinya apa waktu kita beli saudara. Jadi gak usah pusing kalau dia pohon mangga. Nggak usah mikir-mikir aku mau buah apa ya, mau menghasilkan apa ya. Ya kamu lihat aja benihmu. Kalau kamu adalah pohon mangga, benihmu mangga, berarti kamu hanya perlu berbuah mangga. Dia memiliki tujuan yang spesifik, yaitu berbuah mangga. Kalau kita bicara pohon mangga ya.
Dan untuk saudara dan saya, panggilan itu bukan ada tiba-tiba eng-eng pada waktu kita dewasa. Tuhan sudah berkata, aku mengenal kamu sejak di rahim ibumu. Artinya apa? Sejak kita di dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana atas hidup saudara dan hidup saya. Dari kecil. Jadi jangan berpikir udahlah, gak apa-apa lah kalau cuma saya satu mah. Dari sekian banyak jemaat di WTC mah kalau saya satu gak ngikut mah udahlah gak ada yang tahu. Jangan berpikir seperti itu saudara. Masih banyak orang lain lebih hebat, bukan soal itunya. Saya mau kasih saudara contoh ya. Kenapa setiap kita perlu berbuah? Karena kalau saya kasih waktu saudara boleh carilah, pergilah kemana saja. Carilah orang yang sama persis kayak saudara. Kira-kira jawabannya ada apa enggak? Diwakilin sama Kak Hadi, ada enggak? Sama persis? Persis. Enggak, mukanya aja wajahnya. Hampir sama. Mungkin mukanya saja. Karena gini saudara, ya jawabannya benar enggak ada. Karena apa? Orang yang kembar identik saja. Kembar identik nih, muka persis, tompel persis. Saya pernah punya teman kembar identik tuh beberapa pasang. Pernah lihat nggak kembar identik? Itu dia selalu senada seragam atau pernah berantem tuh si kembar identik? Hah? Ya pernah berantem. Kalau kembar identik aja bisa berantem, apalagi saudara dan saya yang tidak punya kembaran. Tidak akan ada orang yang sama persis seperti saudara dan saya. Tidak ada orang yang lebih cocok menggantikan saudara dan saya mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan berikutnya, saudara dan saya ini bukan disiapkan Tuhan menjadi pemain cadangan. Kita semua adalah pemain utama di dalam kerajaan sorga. Jadi jangan berpikir gini, oke, tunggu nanti si A terluka baru saya akan masuk gantikan dia. No, semua kita adalah pemain utama. Coba saudara ketik. Saya adalah pemain utama. Saudara bukan pemain cadangan yang disisihkan Tuhan. Kita semua pemain utama dan kita tidak ada cadangannya. Kenapa kita nggak ada cadangannya? Semua pemain utama. So kalau kamu lelah, kalau kamu berhenti, kalau kamu tidak lanjut, tidak ada yang melanjutkan. Kalau main bola capek, sakit, jatuh, bisa dia istirahat. Pemain berikutnya masuk. Tapi tidak demikian dalam kerajaan Tuhan. Setiap kita adalah pemain utama yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Tahukah saudara bahwa begitu berharga orang yang mau tinggal di dalam panggilannya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menebus saudara dan saya dengan harga yang mahal. Saudara, kalau saya singgung sedikit mengenai keselamatan, saya mau sedikit memberikan penjelasan mengenai konsep ya saudara ya. Kalau kita dibilang keselamatan itu gratis, ya memang kita nggak melakukan apa-apa. Tapi saya mau memberikan penekanan terhadap perkataan gratis atau cuma-cuma yang ada di Alkitab. Gratis atau cuma-cuma itu bukan karena gini saudara, kalau kita beli handphone nyicil belum lunas, jatuh, rasanya gimana? Aduh, belum lunas udah penyok. Tapi kalau saudara nih gak minta tapi dikasih handphone, terus dia jatuh, waduh lecet deh, tapi untung masih bisa bekerja. Beda perlakuan saudara sama sesuatu yang gratis. Karena khususnya buat orang Indonesia, cap gratis itu sudah dicap sesuatu yang kita bisa tidak hargai. Lalu bagaimana dengan keselamatan? Kan diberikan juga cuma-cuma. Saya mau menekankan konsep ini. Kita diberikan cuma-cuma bukan dengan maksud gratis seperti yang tadi. Tapi karena keselamatan ini terlalu mahal, sehingga saudara dan saya tidak mampu membelinya. Akhirnya yang empunya keselamatan memberikan kepada kita cuma-cuma. Jadi bukan yang kita nggak minta kok dikasih. Ya kalaupun rusak ya udahlah, ya oke lah, sayang sih tapi ya udah. Bukan itu. Saudara dan saya membutuhkan keselamatan tapi kita tidak mampu mendapatkannya. Sehingga Tuhan memberikannya secara cuma-cuma. Kenapa? Karena kita bayar pun kita nggak sanggup. Jadi
Jangan biarkan talenta kita terkubur bersama dengan jasmani kita nanti, saudara. Oke? Dan apalagi? Setiap kita tidak memiliki pemain cadangan, dan kalau kita gagal, ya artinya satu rencana Tuhan dalam hidup kita Tuhan bisa alihkan kepada orang lain. Dan kita tidak menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk satu rencana Tuhan tersebut. Rencana Tuhan memang tidak akan pernah gagal, saudara. Tapi rencana Tuhan dalam hidup seseorang itu bisa digagalkan. Oleh siapa? Ya oleh orang tersebut. Karena tidak ada yang bisa membuat saudara terdiskualifikasi selain dirimu sendiri. Jadi dari fakta-fakta ini saya mau katakan kepada saudara, jangan kita meremehkan potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Setiap kita berharga, setiap kita penting. Kalau kita gak berharga, Tuhan gak akan ciptakan kita. Karena Tuhan menciptakan kita include dengan tujuan, include dengan purpose, include dengan potensi yang ada. Dan kalau kita gak berharga, gak perlu sesusah itu Yesus turun ke bumi hanya untuk apa? Mati menggantikan saudara dan saya. Oke, so dengan fakta ini saya berharap kita semua paham bahwa kita berharga dan kita perlu menghasilkan sesuatu. Oke Pak, sampai sini saya paham. Saya tinggal di Indonesia, saya tinggal di Tangsel. Saya mau tanya Tuhan kenapa atau apa alasan Tuhan taruh saya di sini. Saya mau tahu. Di kantor, di keluarga, oke, that's good. Saya mau mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tahun 2023, that's good. Tapi apa buahnya? Apa ya? Apa yang harus saya hasilkan? Kalau saudara bertanya seperti itu, kita sudah ada di penghujung ya. Saya akan jelaskan kepada saudara apa yang harus saya lakukan ya. Seperti mangga tadi. Kalau dia bingung pohon mangga, saya ini harus berbuah apa ya? Dia harus lihat kemana? Benihnya. Saudara dan saya bukan hanya berharga. Tuhan berkata, saudara, benih kita ini apa saudara? Benih kita ini adalah benih ilahi. Sejak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kamu bukan lagi dari dunia ini, tetapi kita sudah dianggap bersama dengan Tuhan, yakni dari sorga. Jadi benihmu dan benihku adalah benih ilahi. So kita perlu bertanya kepada yang punya benih. Tuhan, apa yang harus saya hasilkan? Karena benih kita ilahi, kita harus bertanya kepada Allah. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus istriku lakukan, suamiku lakukan, anak-anakku lakukan? Setiap kita mungkin berbeda. Kalau gitu gimana Pak? Bisa lebih spesifik gak bantuin kita? Bisa. Saya akan kasih tips buat saudara. Saudara mungkin sekarang sudah bekerja, ada yang bekerja, ada yang usaha, mungkin ada yang ngajar di sekolah, ada yang banyak sekali pekerjaan dokter gitu ya. Saya mau kasih tips yang simple, karena tentunya kalau kita bicara mengenai panggilan kita butuh sesi yang lain. Tapi saya mau kasih tips yang simple, bukti kalau kita berada di pekerjaan yang tidak sesuai dengan panggilan kita. Oke? Kalau kita bekerja atau berada di sebuah tempat yang tidak sesuai dengan potensi kita, maka hidup kita pasti sengsara. Sengsara itu apa Pak? Sengsara itu adalah pohon jeruk diminta berbuah duren. Potensi dia jeruk. Kalau dia keluar jeruk, dia happy dan mudah sekali. Tapi karena dia diminta menghasilkan duren, dia bingung, coba segala cara, coba segala hack-hack yang dia punya, hasilnya ternyata jeruk-jeruk juga. Contohnya, Pak, sebenarnya saya ini orang yang cukup suka banyak bicara. Nah, kalau orang kayak gini kira-kira cocoknya kerja apa, Kak Hadi? Pembicara, MC, good. Apalagi marketing, guru, pengacara, banyak sekali. Tapi Pak, pada waktu saya coba cari pekerjaan, yang buka lowongan itu adalah accounting nih, keuangan misalnya. Kan anak saya perlu makan, istri saya perlu makan. Jadi
ya jadilah saya melamar keuangan. Toh dengan saya belajar pasti saya bisa. Nah pada waktu dia ada di keuangan saudara di kantor manapun, 99% kantor orang keuangan adalah kantor tersunyi yang ada di semua kantor di seluruh dunia. Kenapa? Karena memang orang-orang accounting itu biasanya orang-orang yang teliti, tekun, orang-orang yang ya 90% introvert, yang ngomong kalau ada perlunya aja, kalau ngomong bisik-bisik. Saudara paham maksud saya? Kalau ada orang yang suka bicara dan dia ada di situ, dia akan stres. Jadi setiap kali dia pulang ke rumah, dia hanya membawa beban, dia membawa ungkapan-ungkapan yang dia nggak suka. Kalau itu saudara, itu bisa menjadi tips untuk kita cek, apakah kita ini ada di tempat yang sesuai dengan potensi saya atau tidak. Karena kalau saudara ada di tempat yang sesuai, atau artinya kita tidak sengsara, maka artinya itu saudara adalah pohon jeruk yang diminta berbuah jeruk. Kalau kita jeruk diminta berbuah jeruk, bahagia saudara. Sesuai, tepat, dan potensimu keluar. Hal yang simpel berikutnya, biasanya kita punya passion di sana. Kita punya ada gairah untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang gak disuruh orang pun kita mau, gak dibayar pun kita rela. Nah itu ciri-ciri dari panggilan. Ciri-ciri dari panggilan. Saya gak bisa lihat lo kayak gini terus lo, saya harus lakukan sesuatu. Padahal bukan kerjaan saudara. Mungkin gak ada yang bayar, tapi kita punya eager. Biasanya itu adalah panggilan saudara. Ya tentu nanti kalau kita bicara panggilan ada sesi yang lebih khusus. Nah saya mau, mungkin gak selesai gak apa-apa. At least saya mau kasih tahu saudara, saya mau kasih contoh. Kalau ada 2 orang, misalnya anak muda ya, yang paling simpel ya, dia lulus SMA misalnya mau kuliah. Itu kan pintu gerbang seseorang untuk mulai memperdalam panggilan mereka. Jadi mereka bisa kuliah sesuai dengan talenta mereka. Misalnya yang satu memang suka bola dan dia sekolah bola. Dan orang tuanya mengizinkan anak ini untuk sekolah bola menjadi pemain bola. Tapi ada satu anak lagi yang pengen jadi dokter. Tapi orang tuanya bilang begini, kamu lihat dari zaman nenek moyang kita gak ada yang dokter. Lebih baik kamu jadi pemain bola kayak papa. Jadi ini anak berdua ketemulah di sekolah bola. Yang satu memang niat main bola, yang satu pengennya jadi dokter. Mereka latihan sama-sama, belajar sama-sama, susah sama-sama, jatuh sama-sama. Waktu jatuh patah tulang sama-sama ada nih. Saya bikin sama kejadiannya. Yang suka main bola pun jatuh nih, kakinya patah. Bagaimana dia menyikapinya? Waktu dia ke dokter, disuruh ini, kamu gak boleh ini ya, pantangan ini ya, kamu harus ini ya. Pasti dia kerjain, tanpa disuruh. Kenapa? Karena mau cepat pulih dan main bola. Yang pengen jadi dokter, kakinya patah, kira-kira gimana? Saya kasih gambaran, dia akan telepon papanya. Dan ngapain? Nyalain papanya. Papa sih, kenapa suruh-suruh saya main bola? Nih lihat sekarang gak bisa jalan. Yang ini sama sakitnya sama. Tapi cara mereka merespon beban, merespon problem berbeda. So saya sebagai next gen pastor titip pesan buat saudara yang mempunyai anak. Tugas kita tentu membawa anak mengenal Tuhan. Dan izinkan dia bertanya kepada pemberi benih ilahinya. Karena kita gak bisa 24 jam saudara. Kita perlu memastikan anak kita bisa dekat dengan Tuhan. Tapi kemana anak ini melangkah, biarkan Tuhan bicara kepada anak saudara. Karena apa? Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan akan tanggung jawab. Wah banyak sekali kisah teman-teman saya yang dipaksa orang tua yang akhirnya saya bisa katakan dia membuang 4 tahun begitu saja hanya untuk ijazah yang dia berikan kepada orang tuanya. Ini kisah nyata. Nih karena papa mau aku kuliah accounting. Nih ya Pak, aku udah lulus. Sekarang aku mau kembali ke duniaku, dia mau main musik. 4 tahun terbuang sia-sia. Jadi saya berharap kita bisa membawa anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Dan biar Tuhan drive hidup anak-anak kita. Nah, jadi untuk buahnya apa? Kita perlu bertanya kepada pemberi benih, yakni Tuhan. Supaya pada waktu Tuhan datang, Tuhan
mau melihat kita, mau melihat buah kita. Tuhan bisa katakan, wow, buah kamu baik, buah kamu manis. Amin saudara. Karena tidak ada yang lebih indah daripada pohon jaruk yang diminta berbuah jaruk. Gak ada yang lebih indah kalau kita bekerja sesuai dengan panggilan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Jadi jangan menganggap gini, wah ngapain Pak di Indonesia? Enakan di luar negeri Pak, mata uangnya lebih bagus, lebih enak. Perhatikan saudara, bukan soal tempat di mana yang enak, tempat di mana yang aman. Karena tempat yang enak, tempat yang nyaman adalah di mana Tuhan mau saudara berada. Jadi saya bilang, ya memang ada tempat secara geografis yang lebih enak daripada Indonesia, ya banyak. Tapi kenapa kita ditempatkan di sini? Karena tempat yang enak bukan di sana. Tempat yang enak adalah di mana Tuhan mau saudara berada. Di mana Tuhan mau kita berada. Jadi waktu, ya kita mengulang ya, untuk waktu. Bukan soal waduh saya udah tua, telat nih harusnya muda. Tidak apa yang sudah terlewat. Tapi untuk sekarang. Karena bukan soal usia kita saudara. Kaleb juga 70 tahun, 85 tahun tuh dia baru bisa menang perang. Jadi bukan usia. Tetapi apa? Waktu kita mengerti kita jalan sama Tuhan. Di situ kuasa Tuhan, urapan Tuhan berjalan bersama saudara. Oke? Jadi untuk poin yang ketiga, saya punya 4 poin tapi mungkin tidak keburu. Poin ketiga adalah kita harus tanya Tuhan. Jadi soal tempat gak masalah. Di mana Tuhan mau saya berada, saya ada di sana. Apa yang Tuhan mau kerjakan di usia saya saat ini, di tahun ini, saya akan kerjakan. Dan apa yang saya hasilkan, saya mau bertanya sama Tuhan. Nanti saya akan berdoa buat saudara supaya pada waktu saya pun berdoa pada Tuhan. Saya pernah puasa, saya pernah ada di persimpangan jalan. Karena yang satu saya hukum, orang tua saya bisnis, dan sekarang saya melayani Tuhan sepenuh waktu, ya udah 3 jalur berbeda. Di 1 tahun penuh saya puasa, saya berdoa, saya tanya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menjawab saya, demikian saya ingin berdoa kepada saudara supaya Tuhan pun menjawab doa saudara. Supaya setiap kita bisa sesuai dengan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Nah yuk mari dengan sisa waktu yang ada, izinkan saya untuk berdoa untuk saudara semua malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu mungkin selesai malam hari ini. Tetapi Roh Kudus, aku minta Engkau terus bekerja, berbicara, memberikan pengertian yang lebih dalam dan yang sesuai dengan pengertian setiap umat-Mu yang mendengar. Supaya firman ini, kebenaran ini tidak hanya lalu begitu saja, tapi bisa tinggal diam. Dan Tuhan, benih ini bisa bertumbuh berbuah lebat. Kami gak peduli di mana kami berada, selama kami tahu kami ada sama Tuhan. Selama kami tahu kami jalan sama Tuhan, itu lebih penting daripada yang lain. Tuhan, seperti Engkau menjawab doaku, aku pun pernah ada di persimpangan jalan. Demikian aku berdoa untuk setiap kami yang mendengar pesan ini Tuhan. Pada waktu umat-Mu berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus mereka hasilkan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menjawab mereka. Engkau memberikan mereka kejelasan, penjelasan. Sehingga tidak perlu ada waktu yang harus terbuang Tuhan begitu saja. Kami mau memastikan hari lepas hari yang kami lalui membuat kami semakin tajam dan serupa dengan Kristus. Membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Membuat kami bisa menjadi teladan yang baik bagi generasi kami, bagi generasi di bawah kami, bahkan generasi di atas kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa yang mereka doakan. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit, baik ada di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah bilur Yesus datang dan menyembuhkan mereka, mengurapi mereka sehingga bisa kembali pulih, normal, sehat dalam waktu yang cepat. Tuhan, cukupkan setiap biaya yang harus mereka keluarkan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup mereka. Untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, biarkan bukan hanya apa yang tersedia yang kami pilih. Kami tidak mau menukar panggilan kami dengan uang semata wayang Tuhan. Tapi kami mau menghargai panggilan kami lebih. Karena kerajaan sorga bukan bicara mengenai makan dan minum saja.
Kami mau hidup benar bersama dengan Tuhan. Maka itu Tuhan pertemukan kami dengan pekerjaan, dengan segala sesuatu yang tepat, yang dengan keunikan umat-Mu Tuhan Yesus. Promosi, multiplikasi juga Tuhan berikan kepada setiap umat-Mu Tuhan yang bekerja, yang usaha. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, aku berdoa supaya tidak ada yang salah dalam mencari pasangan hidup. Firman-Mu menjadi dasar kami dalam mengambil keputusan. Berikan, temukan anak-anak muda Tuhan dengan pasangan yang tepat dan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Supaya pernikahan-pernikahan ke depan, anak-anak yang kami hasilkan, semua adalah anak-anak yang bisa kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Anak-anak yang bisa kami didik untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga akan menjadi teladan Tuhan bagi generasi-generasi penerus kami. Untuk teman-teman kami yang berbisnis, Tuhan berikan langkah-langkah yang praktis. Aku berdoa supaya setiap keputusan yang mereka ambil disertai dan dijaga oleh Tuhan. Yang tidak akan membawa mereka semakin terpuruk, tapi membawa mereka semakin diberkati, keluar dari keterpurukan yang ada. Kami mau melatih hidup kami dekat dengan Tuhan, supaya kami mudah diarahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk mereka yang sedang mau berusaha menjual sesuatu, kami berdoa juga supaya Tuhan bisa memberikan, pertemukan mereka dengan penjual atau pembeli yang tepat, yang sesuai, yang bisa memberikan harga yang tepat dan yang terbaik untuk umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu telah selesai. Kami mau kembalikan semua kemuliaan, pujian, penghormatan hanya kepada nama Yesus. Karena tidak ada yang layak yang mendapatkan sembah kami selain daripada Tuhan. Kami boleh belajar dari banyak orang, tetapi kemana kaki kami melangkah, kami mau menantikan suara Tuhan. Dan seberapapun tinggi Tuhan membawa kami mau memastikan lutut kami dekat dengan Tuhan. Kami tidak pernah mau sombong, kami mau selalu menantikan Tuhan. Karena itu yang menjamin kami lebih daripada berapa uang, berapa banyak kenalan yang kami punya, adalah kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau angkat dua tangan kami terima berkat Tuhan. Angkat dua tanganmu, biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidupmu, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayananmu. Mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.